TIK, kembali lagi ke podcast seputar TIK. Jadi kembali lagi ke aku yaitu Bina. Di sini kita kedatangan narasumber. Jadi narasumber ini tuh prestasinya sudah banyak banget guys. Nah prestasinya itu beliau pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Politeknik di Jakarta pada tahun ini yaitu tahun 2025. Dan terpilih sebagai satu dari 3 mahasiswa yang proposal STEM-nya diterima di tingkat internasional yaitu oleh IEEE dan menjadi finalis juga kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional atau disebut KMIPN dalam kategori animasi. Terus pernah juga lomba yaitu menang juara 3 nih guys, lomba poster eksplorasi bimbingan dan konseling nasional ketiga pada tahun 2024. Dan pada tahun 2024 juga kakak ini pernah menang juara 1 lomba poster kompetisi nasional Global Explorer. Terus juga mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi 3,91 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer pada tahun 2024. Terus juga mahasiswa berprestasi program studi Teknik Multimedia Digital pada tahun 2023. Terus juga juara 1 lomba poster eksplorasi bimbingan dan konseling nasional kedua pada tahun 2023. Di sini sudah bareng sama Kak Naura. Hai. Boleh Kak Nau perkenalan singkat aja sih. Kak Nau ini lebih ke suka kenapa sih milih teknik multimedia digital dan basic kakak tuh apa sih? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Naura. Udah disebutin tadi sama Bina, aku mahasiswa semester 7 dari program studi Teknik Multimedia Digital. Nah, buat fokusnya kenapa aku ngambil TMD khususnya karena aku suka di bidang multimedia gitu ya, terutama desain. Itu aku ngerasa aku pengen ngedalamin lebih jauh gitu terkait hal itu gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, jadi selama kakak ngedalamin di TMD ini dan kenapa itu tuh ngedalaminnya apa aja sih Kak? Maksudnya kayak animasinya Kak atau ke desainnya Kak atau gimana? Terus kenapa bisa tertarik ke dunia kreatif dan teknologi? Oke. Buat fokusnya gitu ya di TMD itu sebenarnya ada 3, itu ada di multimedia interaktif, game sama animasi. Nah tapi sebenarnya untuk kenapa aku ngambil kreatif atau teknologi itu karena aku ngerasa di tahun yang makin berkembang gitu ya, kayaknya teknologi sama kreatif tuh 2 hal yang nggak bisa dipisahin gitu. Jadi aku ngerasa itu hal yang paling aku nyaman, aku ngedalamin itu, dan aku ngerasa saat aku ngembangin itu, aku ngerasa upgrade skill aku juga makin bertambah terus gitu. Mungkin karena itu passion kakak kali ya di situ. Jadi kita ngejalanin juga enak ya Kak? Iya betul, karena nyaman juga kan di situ gitu. Karena nggak enak juga kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka. Iya gitu. Betul. Guys, jadi kita kan mau ngobrolin juga. Jadi kan kakak ini tuh Filmapres tahun 2025 ini. Nah, ngobrolnya tuh kita paling sambil main game kali ya Kak? Boleh. Sambil main game. Nah, gamenya itu game ular tangga. Dan jadi kita mulai dulu kali ya Kak, ular tangganya. Oke. Kita namain dulu kali ya guys. Play 1 atau Bina. Oke, sebenarnya Kanau ini kan aku dengar punya game ular tangga juga ya Kak? Betul. Nah jadi kalau Kanau ini ular tangganya secara offline. Jadi Betul. kita mainnya online saja. Oke, lanjut kita main games. Oke, yuk silakan. Nah kita sambil nanya-nanya kali ya. Untuk ngomongin masalah tadi nih Kak, Filmapres awalnya kenapa sih Kak? Kok Kakak bisa jadi ikut Filmapres ini dan cara itu gimana tuh? Oke, sebenarnya buat tahun lalu itu aku pernah ikut Filmapres juga. Nah, tapi cuma sampai finalis aja. Nah, di tahun ini salah satu dosen TIK itu meminta aku kembali untuk ikut Filmapres ini gitu dan mendaftarkan diri sebagai perwakilan jurusan gitu. Dan mungkin kenapa dipilih karena itu jamnya itu padat banget, maksudnya jamnya itu singkat banget. Kalau nggak salah tuh aku dihubungin sekitar jam 8 malam gitu, dan deadline pengumpulan itu jam 12 malam gitu. Dengan data yang banyak, mungkin dosen itu ngerasa pengalaman aku udah cukup dan
lebih ngerti nih sistem pendaftaran Filmapres tuh gimana sih gitu. Karena kan banyak step-stepnya ya di Filmapres itu gitu sih. Tapi dihubungin sama jurusan ya tuh? Betul, salah satu dosen prodi. Oke. Nah, jadi kan udah kita masuk dari jurusan nih Kak. Jurusan udah ngasih tahu Kakak bakal ikut Filmapres. Nah, selanjutnya itu setelah kita udah dipilih dari jurusan, itu lanjutin kayak gimana sih tahapan-tahapannya Kak setelah itu? Oke, setelah dihubungin sama jurusan, kita itu wajib daftar Filmapresnya dulu. Nah, itu akan langsung di tingkat PNJ gitu ya. Yang pertama itu kita harus bikin beberapa hal. Yang pertama itu kita harus kumpulin semua sertifikat kita gitu. Tentang ada beberapa penilaian juga dari sertifikat itu maksimal 10 sertifikat yang harus kita ajuin. Kemudian kita harus bikin satu inovasi atau produk digital gitu yang ingin kita bawakan nih sebagai salah satu inovasi kreatif gitu ya di Filmapres ini. Mungkin kayak gitu sih tahapannya. Terus setelah itu kita bakal dikasih tahu tentang seleksinya ini seperti apa sih gitu, siapa aja yang masuk ke seleksi ini. Terus kita langsung finalisasinya itu di gedung rektorat gitu. Jadi ada juri-juri gitu dari beberapa bapak ibu rektorat itu yang ngasih kita pertanyaan-pertanyaan. Terus kita juga presentasikan, kita buat PowerPoint tentang inovasi digital kita, ini yang kita pengen bawa ini gitu. Terus nanti ditanya-tanya tuh kayak, oh ini kayak gimana nih, terus kayak kedepannya gimana, dan lain-lain tentang inovasi, tentang diri kita juga gitu. Karena penilaian di nasionalnya itu nggak cuma tentang inovasi kita doang, tapi penghargaan-penghargaan kita, terus bagaimana dirinya kita itu juga dinilai sama mereka gitu sih. Tapi yang nanya-nanya ke kakak tuh cuman orang dari rektorat, ataukah ada orang lain yang datang ke situ untuk emang dari tim Filmapresnya gitu sih Kak? Kayaknya dari rektorat aja sih. Kalau kan itu kita udah tahu ya Kak, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kan tadi kan Kakak juga nyebutin ada 10. Nah, itu kategorinya apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, buat kategorinya itu pasti ada sebenarnya 10 sertifikat maksimal. Buat kategorinya itu ada 7. Oke, itu ada penghargaan, terus ada pengakuan, terus ada kayak pengakuan tuh kayak misalnya pernah jadi narasumber nih di mana, atau pernah jadi juri di mana, itu pengakuan. Terus akan ada biasanya sertifikat itu. Nah, terus ada kayak misalnya penghargaan, misalnya pernah apa nih, itu ada sertifikat biasa penghargaan. Nah, itu kompetisi sama penghargaan tuh beda. Bedanya kalau kompetisi itu kan kita mau ikuti lomba. Kalau penghargaan nih misalnya kita tuh menjadi mahasiswa yang paling apa gitu, atau kayak iya bisa jadi kayak gitu. Jadi tuh yang kayak hal-hal sebenarnya tuh bukannya kayak lomba akademik atau non akademik gitu lah tanda kutip gitu, tapi emang penghargaan yang diberikan dari orang lain untuk kita. Terus juga misalnya kayak pengakuan itu juga bisa kayak misalnya kita tuh masuk ke majalah atau diliput apa. Nah, itu tuh bisa masuk ke pengakuan gitu. Karena kita tuh maksudnya benar adanya loh ini diakuin sama misalnya di media mana gitu. Nah, itu bisa masuk ke situ. Terus kayak pengabdian masyarakat, karena kan kita harus kayak benar-benar berdampak nih keluar, nggak cuma di dalam kampus aja. Terus bisa juga kayak contohnya itu kita itu punya bidang usaha, karena itu kewirausahaan. Tapi memang kewirausahaan itu harus yang diakuin juga, kayak ada NIB-nya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita asal kayak jualan aja, itu tuh poinnya nggak dapet. Kayak gitu-gitu. Harus yang legalnya, mesti kayak kita ada pendataannya juga gitu. Betul. UMKM jatuhnya. Iya betul banget. Jadi itu harus ada nomor izin usaha dan lain-lain, itu harus ada banget kayak gitu. Tapi emang udah harus terdaftar di negara jadinya ya? Betul. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngebahas nih Kak tentang kategori-kategorinya juga tuh. Nah, aku mau nanya sih Kak, menurut Kakak sendiri, itu faktor utama yang bisa bikin Kakak keluar sebagai kayak sebenarnya bukan pemenang nggak sih Kak? Jatuhnya kayak perwakilan dari PNJ ya untuk ke tahap selanjutnya, itu kayak gimana sih Kak? Oke, buat setelah berhasil di tahap PNJ itu, buat ke tahap selanjutnya, itu kan ada beberapa hal ya yang harus kita lakuin juga. Contohnya setelah keluar dari setelah menang di PNJ itu, kita tuh ada semacam seleksi lagi. Nah, itu lewat YouTube tuh kita harus bikin video pakai bahasa Inggris tentang produk inovatif yang tidak kita presentasikan di sana. Jadi kita bikin 2 nih produk inovatif. Yang pertama itu untuk penjurian, yang kedua itu untuk di YouTube. Jadi kita harus beda, temanya harus beda nih ceritanya. Udah, setelah kita itu nanti kita tungguin di situ. Nah, buat faktor yang paling penting ya tadi, buat penjurian itu menurut aku konsisten aja sih. Kayak konsisten sama
omongan kita. Terus kayak karena kita harus tahu nih kayak dia nilainya tuh juri ini menilainya tuh dari mananya ya gitu. Jadi kita harus konsisten sama apa yang kita bawain. Jadi fokus aja ke nilai-nilai itu gitu. Kalau saya yang kayak pengen lebih di sini, menurut aku sih konsisten aja sih sama apa yang udah jadi tujuan kita. Itu sih faktor yang paling penting gitu. Kayak kita pas diwawancarain kayak nggak ngelantur dengan apa yang kayak yeping aja gitu ya. Iya, jadi sebenarnya misalnya kita bisa aja nih kita ngasih tahu prestasi kita ada gini loh, tapi ya nggak usah gitu karena faktor utamanya itu hanya menjelaskan inovasinya aja gitu. Jadi nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikurang-kurangin. Nah, kalau boleh tahu inovasi kakak tuh yang kakak kasih tahu ke Filmapres ini tuh apa sih? Kalau buat yang di YouTube itu ada kelas Unity gitu. Jadi kayak kelas online gitu, tapi siswa-siswa itu jadi dari situ tuh interaktif gitu, tapi kelasnya online gitu. Jadi ada aplikasinya. Kayak kita pas lagi zaman corona nggak sih kayak yang kelas Google Meet, Google Classroom ya? Iya, model kayak gitu. Tapi kalau yang Google Classroom itu kan kayak terpisah-pisah ya, ada Google Meet sendiri, ada kayak penugasannya tuh di dalam situ dan lain-lain. Kalau ini tuh semuanya tuh dalam satu aplikasi. Jadi kayak misalnya praktek tuh bisa di aplikasi itu. Nah, kan tadi kita udah ngebahas juga kan dari inovasinya kakak yang sudah kakak buat, terus juga prosesnya juga. Nah, dari kakak pribadi nih, Filmapres ini berarti nggak sih dan kayak apa sih hal yang paling menantang gitu kak dari Filmapres ini dari kakak sendiri? Oke. Menurut aku Filmapres itu berarti banget sih karena banyak pengalaman baru yang aku dapetin saat proses Filmapres gitu dari awal sampai akhir gitu. Buat menantang, menurut aku semua prosesnya tuh menantang gitu, semuanya tuh ada pembelajarannya gitu, pastinya ada sulitnya gitu, ada ngerasa tertekannya gitu, tapi ya kita berusaha untuk jalanin aja gitu, apalagi dapat support juga kan dari dosen, dari teman-teman gitu. Nah terus sama yang menang Filmapres tahun lalu tuh bantuin juga nih kayak gimana nih prosesnya kayak gini gitu. Jadi gue ngerasa tuh dapat dukungan sama support orang-orang gitu. Jadi saat gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh, atau kayak gue ngerasa ini kayaknya tantangannya berat banget buat gue gitu, tapi teman-teman atau sekeliling lingkungan gue tuh support banget gitu dan ngerasa kayaknya bisa gitu. Jadi jalanin aja gitu sih. Karena kita ngerasanya pasti nggak mungkin lah, masa betul banget. Orang lain kayak pasti bisa. Iya benar kayak gitu. Kalau boleh tahu Filmapres tahun lalu siapa sih? Yang menang Pratama. Itu Pratama itu Bang R. Bang Pratama itu enggak. Pratama itu berarti angkatan 21? Enggak, 22 sama kayak iya. TMJ dia programnya. Nah, jadi buat kakak pribadi nih, pengalaman dari Filmapres ini tuh buat ngerubah nggak sih kak dari cara pandang kakak tuh untuk kayak keluar gitu dari Filmapres ini? Ngerubah banget sih, karena yang gue lihat tuh dari teman-teman di sana gitu ya, pas lagi setelah seleksi PNJ itu kan ada seleksi di LDDikti wilayah 3. Nah di LDDikti wilayah 3 itu kita dikumpulin sama beberapa universitas sama politeknik gitu. Nah itu tuh dari 68 yang daftar, di wilayah 3 itu cuma 18 kampus yang lolos. Nah PNJ itu termasuk di dalam situ. Dan gue ngeliat tuh orang-orang gitu ya, kayak mereka tuh cheerful banget gitu, kayak ceria banget gitu, ngejalanin itu kayak santai banget gitu, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa gitu. Bahkan kalau kita lihat kayaknya dia nggak seambis itu deh, gitu. Kayaknya masa sih dia berprestasi tuh kayak kita kayak nggak nyangka, karena mereka tuh benar-benar kayak ngerasa itu tuh nggak beban, kayak biasa aja. Jadi ini tuh proses berkembang aja gitu. Nggak usah bikin kayak sampai tuh mental kita kayak ngedown gitu, nggak usah. Jadi kita jalanin aja gitu, karena teman-teman kita tuh pun kayak asik gitu. Jadi gue juga dapat denger gitu kata teman gue tuh, jangan di ini tuh pressure atau beban lo lomba, tapi jadi ini tuh ajang buat kenalan sama orang gitu, bikin koneksi baru gitu. Nah kan kalau misalkan dari Filmapres kan pengalamannya pasti keren-keren banget. Terus juga orang sering-sering bilang tuh kalau Filmapres itu nggak melulu soal nilai akademik. Nah menurut kakak sendiri peran soft skill kakak nih sama pengalaman organisasi itu penting sih sebenarnya? Penting banget, bener. Nggak cuma tentang akademik, non akademik juga dapat nilai besar ya di sini gitu. Nah kalau buat organisasi atau kayak gitu menurut aku penting banget, karena aku tuh dari semester awal-awal itu aku kan ikut organisasi ya, himpunan itu Himatik. Nah dari aku mulai dari staff terus ke BPH gitu sampai sekarang jadi litbang, itu tuh banyak step-step yang bikin beda-beda gitu. Setiap kita jalan tuh beda-beda
staff itu kita dapat bimbingan nih dari cutting. Terus kayak apa ya, jadi kita buat teman baru nih, karena kan itu nggak cuma satu kelas kan, dari berbagai prodi, kayak kenalan, terus cara apa ya, cara kerjanya itu kayak gimana tuh kita tuh diajarin gitu sama kakak kelas kita gitu. Nah terus pas kita jadi BPH kita harus mulai ngajarin adik kelas, dan harus gimana nih biar kayak himpunan kita atau departemen kita tuh berkembang atau jalannya bagus, kita bikin apa nih gitu. Nah pas jadi litbang itu apa ya, kita harus benar-benar punya pemikiran yang bikin kita tuh terbuka gitu. Terus kita harus dengerin gitu, misalnya A, B, C, D gitu ya, si A bilang kayak kita begini aja, kita begitu aja. Jadi kan kita cara pandang kita terbuka ya. Jadi saat kita ngambil andil atau ngambil keputusan, kita tuh tahu, kita bisa mikirin proses-proses lainnya tuh kayak gimana. Jadi menurut aku akademik itu penting, tapi cara berpikir kita, kayak emosional kita, kerjasama gitu, cara bersikap kita itu tuh dibangun banget di organisasi. Dan begitupun organisasi itu punya nilai tambah banget di penilaian Pilmapres ini. Jadi menurut aku penting. Karena pasti kita juga kan, tadi kakak bilang juga kan, sertifikat juga yang dilihat kan bukan dari akademik yang kita menang juara doang kan. Betul. Tapi ada juga pengakuan, ada juga pengabdian. Apalagi kalau pengabdian kan kita harus bertemu dengan orang baru, kita tinggal bareng kayak living together, kita ketemu dia tiap hari. Iya, itu kan gak diajarin di kelas kan, tapi kalau di organisasi tuh kita diajarin kayak begini loh, pengalamannya kayak gini gitu. Nah, kan kalau kakak bisa kasih tahu nggak sih untuk kayak penonton kita nih, nah itu pesan untuk adik-adik tingkatnya atau teman-teman yang mau ikut Pilmapres, mau bilang apa sih? Oke, mungkin pesan gue sederhana ya, jangan takut aja, jangan takut buat mulai, jangan takut buat apa ya, ngerasa kita tuh nggak cukup gitu. Karena kalau kita ngebandingin sama orang itu bakal ada aja perbedaannya. Itu pasti kita ngerasa kayak kita tuh lebih kecil lah dari orang. Tapi kalau kita konsisten gitu, minimal tuh yang penting kita tuh berkembang. Yang penting tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu juara aja tuh sebenarnya lo udah, kalau bisa berkembang dari diri lo yang sebelumnya itu lo udah juara buat diri lo sendiri. Tapi nggak ngestak aja sih ya. Tuh. Karena kayak udahlah, udah nyaman sama dunia sendiri. Apalagi anak-anak yang semester awal kan masih yang kayak masih kepo. Tapi untuk anak yang semester udah 3 kan pasti mikirnya ya udahlah, udah kuliah, nilai bagus, udah alhamdulillah gitu. Nggak perlu lari, yang jalan aja bisa, yang penting nggak jalan di tempat. Betul. Nah untuk penonton kita, aduh makasih banget kak, nih kayak ilmu baru, terus kayak pengalaman baru juga. Jadi kita tahu Pilmapres ini tuh sebenarnya nggak melulu soal nilai, nggak melulu soal kita berpikir. Kita kan jadi kayak lebih terbuka kan kak. Jadi pengalaman lain untuk melihat orang baru. Kok orang lomba gampang banget ya menangnya, kok orang kayak gak beban ya, padahal kita sendiri ya pasti kan kita ngelihatnya dari covernya doang kan, ngelihatnya pasti kayak ih dia seneng banget gitu. Nah jadi buat kalian yang mau ikut Pilmapres harus sering-sering belajar juga, jadi nggak belajar cuman di akademik tapi non akademiknya juga. Nah untuk kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe. Nah tombolnya di sini, subscribe. Nah ada tombol like juga di sini nih guys, ada tombol like. Oke, terima kasih juga Kak Nara. Terima kasih semuanya.